Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di What the Book Said episode ke-52 Voice in the Park, Anthony Browning. Mengapa Stephen R. Covey dalam Bad Habit dan juga Simon Sinek dalam The Start With Why ingin dan menganjurkan kita untuk mengenali suara hati kita. Dan bagaimana Anthony Browning mengajarkan kepada kita dan anak-anak tentang seperti apa dan bagaimana mengenali suara hati yang ada di sekitar kita. Hari ini di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya, saya ingin bercerita kepada teman-teman tentang sebuah buku yang menarik. Buku-buku Anthony Browning ini sudah beberapa kali saya ulas di What the Book Said di episode sebelum-sebelumnya, seperti Figgy Book yang seperti ini, juga yang jadi favorit kami untuk sehari-hari saya bercanda sama istri itu tentang apa? Look what I've got. I bet you wish you get one. You had one. Itu tentang konsumerisme. Nah, ini sangat hangat gitu ya. Bagi kami ya sangat hangat ya. Hangat karena suara di taman ini bercerita tentang sebuah kondisi dipandang dari empat tokoh ya, empat tokoh atau mungkin malah enam ya. Ya, si apa namanya? Si apa namanya? Si anjing, si Charles putranya, kemudian si ibunya ini, kemudian si bapak-bapaknya, terus si anjingnya yang anjing satunya, anjing yang pejantannya, terus juga si anak laki-lakinya. Unik kok. Saya ulas sedikit ya. Jadi ceritanya ini adalah seorang ibu-ibu gitu, emak-emak gitu. Rumahnya bagus, rumahnya mewah. Saatnya mengajak Victoria, anjing ras Labrador, dan Charles putranya untuk pergi jalan-jalan. Kira-kira sepekan sekali gitu. Nah, terus ketika tiba di taman anjing ras Labrador, nah ini kalau saya sama anak-anak saya cerita bahwa anjing ras Labrador itu sejak tahun 2000-an ya sampai dengan sekarang itu menjadi salah satu yang terfavorit di Eropa. Dan memang buku ini diprint pertama kali tahun 98. Kalau ini edisi Korea yang diprint tahun 2000. Jadi buku ini udah usianya 25 tahun. Nah, anjing ras Labrador. Kemudian dia si apa perempuan kaya ini itu membawa putranya Charles untuk duduk di taman aja, duduk ngobrol gitu. Nah, kalau saya sama istri bicara, kok namanya Charles ya? Seperti Pangeran Charles yang seperti itu. Kalau teman-teman tahu bagaimana Pangeran Charles kehidupannya, kemudian dia bertemu dengan Lady Diana, lalu seperti apa waktu dia kecil yang telinganya kecil sebelah terus dibully sama teman-temannya, itu Pangeran Charles. Saya rasa saya itu sok taunya saya aja itu. Ini tuh Anthony Brown itu sedang bercerita tentang Pangeran Charles. Berarti ini Ratu Elizabeth ya. Berani-beraninya gitu. Oke. Nah, terus saya baru saja merencanakan apa yang akan kami makan malam itu. Ya, ngobrol gitu ya. Nanti makan malam apa ya? Ngobrol aja. Tiba-tiba si Charles itu nggak ada. Astaga, kemana dia pergi? Kau akan menemukan beberapa orang yang menakutkan di taman akhir-akhir ini. Aku memanggil namanya selama yang terasa seperti sudah sangat lama. Charles, 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 kira-kira gitu. Mamanya nyari Charles, Charles, Charles gitu. Ini emak-emak yang posesif kepada anaknya, dan anak-anaknya mungkin akan sangat sulit melewati masa odipal. Nah, ternyata Charles ini berbicara dengan seorang anak yang tampak sangat kasar. Charles, kemarilah sekarang juga. Dan kemarilah Victoria. Kami berjalan pulang dalam diam. Ya. Si Charles sama ibunya sama anjing ras loh ya, ras Labrador. Itu tadi suara yang pertama. Nah, sekarang suara yang kedua dari seorang laki-laki miskin yang tinggal di tempat yang ya, kalau dari nuansanya ini di pinggiran kota gitu loh, di pinggiran kota di dekat gedung-gedung, bukan kayak tadi kan di villa gitu loh. Kalau ini tuh di pinggiran kota, di mana orang-orang itu menjual lukisan-lukisan bajakan gitu, lukisan-lukisan bajakan. Lucu banget ini.
Terus ada para pengemis yang pakai baju Santa Claus gitu. Nah, ketika dia jadi taman itu, nah si anjingnya itu, anjing bukan ras ini, anjing kampung lah ya, itu seneng banget, wah pengen pergi gitu. Nah, habis itu kan, oh aku harus keluar rumah, jadi aku dan Smooch mengajak anjing kami ke taman. Smooch itu anak laki, anak perempuannya. Wah, secepat itu dia berlari mengejar si anjing Labrador cantik yang bernama Victoria. Nah, si bapak ini ya sudah. Aku duduk di bangku dan melihat-lihat koran untuk mencari pekerjaan. Aku tahu itu hanya membuang-buang waktu. Jadi ini tuh jobless gitu. Tapi kita harus punya sedikit harapan bukan? Wah, ini sangat bijaksana. Orang-orang miskin. Kalau bicara tentang apa otoritas dan keluarga ya, beberapa orang yang merasa dirinya tidak berdaya, itu mereka memberikan dirinya kepada otoritas karena mereka punya harapan bahwa otoritas itu dapat merubah hidupnya gitu loh. Jadi kalau saat ini kita melihat di negara kita itu kok banyak orang yang menyerahkan dirinya kepada penguasa gitu, karena bagi mereka memberikan kepada penguasa berprasangka baik itu kayaknya masih mending karena ada harapan, sebab mereka lemah egonya dan mereka lemah secara nalar dan mereka tidak mampu berdaya gitu loh untuk memberdayakan diri mereka sendiri gitu. Jadi mereka kalau di sini dia berusaha untuk memberdayakan diri. Dengan cara apa? Membaca. Memberdayakan diri dengan membaca. Meskipun bacaannya itu cuma koran gitu loh. Terus dia mau, aku tahu itu hanya membuang-buang waktu gitu. Tapi kita harus punya sedikit harapan kan. Keren tau? Keren banget. Bukunya itu keren banget. Saya sama istri itu sangat suka dengan buku-buku Anthony Browne karena begitu mendalam dan mengajak kami untuk berpikir gitu. Ada gagasan-gagasan yang menarik. Nah, kemudian tibalah saatnya untuk pergi. Smudge menghiburku. Dia mengobrol dengan gembira sepanjang perjalanan pulang. Smudge itu anak perempuannya, ya. Oh, ngobrol nih, seneng. Anak perempuan pakai kuncir, seneng gitu. Nah, dia tadi cerita tentang seorang anak laki-laki. Beda kalau yang tadi kan, kami pulang tanpa mengatakan sepatah kata apapun. Wah, gitu. Unik loh ya ini. Dia menggambar sebuah lampu jalan raya itu berubah bunga. Ya, dan dia melihat bintang-bintang itu bagaikan bunga-bunga yang nempel di pohon-pohon yang gersang. Oh, ada raksasa. Terus di malam hari itu lukisannya tadi berubah menjadi nyata ya. Terus ini si ini kayak yang sebelumnya tadi. Saya sama istri sama anak-anak itu Anthony Brown itu dia mengelukis ya. Jadi kami memandang dengan cara yang berbeda. Kayak ini kan ini ya kalau lihat ini kan ada gambarnya beda nih. Ada love, ada warna bintang, ada gitu-gitu. Itu ada sesuatu. Sesuatu. Nah, terus ini suara yang ketiga, itu cerita tentang si apa ini? Si Charles ya. Aku sendirian di rumah. Membosankan sekali. Lalu ibu bilang, sudah waktunya jalan-jalan. Ada seekor anjing yang sangat ramah di taman dan Victoria si anjing labradornya itu Victoria itu sedang bersenang-senang dengannya. Nah, si ini kan Charles itu melihat si Victoria sedang bersenang-senang dengan anjing yang sangat ramah itu dan aku berharap aku juga begitu gitu. Si Charles kemudian ada seorang anak perempuan. Nah, maukah kamu ikut meluncur? Kata sebuah suara. Sayangnya dia seorang gadis. Tapi aku tetap ikut. Dia hebat sekali dalam meluncur. Dia meluncur sangat cepat. Aku kagum. Maksudnya itu main seluncuran ini loh. Charles tuh ragu-ragu khawatir. Tapi dia si gadis ini sangat baik. Aduh, kalau saya sama istri cerita, jangan-jangan ini tuh Pangeran Charles sama Lady Diana gitu ya. Bener-bener, aduh, masya Allah. Cuy, nanti kita jadi baper. Kami sih jadi baper. Kamu mah enggak kayaknya. Terus kedua anjing itu berlarian seperti teman lama, seperti udah kenal banget gitu ya. Wah, terus berjalan di tempat-tempat yang indah gitu, di antara patung-patung di taman. Wah, menarik sekali. Dan gadis itu juga melepas mantelnya dan berayun di bingkai panjat. Jadi aku melakukan hal yang sama. Nah, Charles yang takut ini
kemudian dia melakukan hal-hal yang menarik. Lalu aku pandai memanjat pohon, jadi aku menunjukkan padanya cara melakukannya. Dia bilang dia bernama Smooch, nama yang lucu. Aku tahu, tapi dia cukup baik. Lalu ibu memperbaiki kami sedang mengobrol dan aku harus pulang. Mungkin Smooch akan ada di sana lah lain waktu ya. Jadi dia ngobrol seneng, namanya ternyata Smooch, lucu gitu ya. Terus dia baik gitu ya. Lalu ibu mempergoki kami sedang ngobrol dan aku tahu aku harus pulang. Akhirnya Charles tuh pulang, dibawa ke rumah, kembali ke tempat yang itu. Ini ada Ibrahim. Nah, ini suara keempat. Ini adalah suaranya Smooch. Ayah sudah sangat muak dengan kehidupannya. Di foto awalnya itu dia duduk di sofa yang kotor, yang kumal gitu kan. Terus jadi aku senang ketika dia berkata kita boleh mengajak Albert. Albert itu si anjing kampung tadi ke taman. Albert selalu terburu-buru dan ingin dilepaskan dari tali kekangnya. Ketika ia langsung menghampiri anjing cantik Victoria tadi dan mengendus pantatnya. Ia selalu melakukan itu, si anjing jantan ini. Tentu saja anjing lainnya tidak keberatan, tapi pemiliknya benar-benar marah. Orang konyol yang suka berkomentar. Pemiliknya itu, kamu kan anjing Labrador, jangan pernah mau dekat-dekat dengan anjing. Albert, si anjing kampung itu. Wah, gitu. Terus tapi anjing itu ya sudah berlari aja. Nah, terus kemudian ada anak laki-laki yang duduk di sampingnya orang tadi, ya, orang perempuan tadi, si pemilik anjing yang suka mengomel tadi. Jadi ini tuh tahu ya, ini si perempuannya suka mengomel tapi anaknya itu lucu loh. Nah, awalnya aku pikir dia agak penakut, tapi dia sekarang baik-baik saja. Kami bermain cungkit-cungkit dan dia tidak banyak bicara, tapi kemudian dia menjadi sedikit lebih ramah. Wah, menyenangkan sekali ya, Smooch. Si anjingnya jalan-jalan gitu. Duduk. Kami berdua tertawa terbahak-bahak saat melihat Albert berenang. Kemudian kami semua bermain di panggung musik dan aku merasa sangat-sangat bahagia. Seneng banget tuh main musik. Si Charles sama si Smooch, Victoria dan Albert senang gitu. Charlie memetik bunga dan memberikannya kepadaku. Di saat suasana yang muram ini ada sebuah kehangatan. Tapi kemudian ibunya memanggilnya dan dia harus pergi. Dia tampak sedih, padahal dia sudah sedang senang. Dia memetik bunga lalu memberikan kepada si Smooch. Lucu ya. Kalau teman-teman ingat bagaimana ini saya sama istri, saya sih lebih teman istri sih nggak ke ini. Saya itu memikirkan bagaimana seorang Lady Diana yang kemudian mengenal Pangeran Charles kemudian dari keduanya lahir Pangeran William dan Pangeran Harry. Wah, ini sangat kok mirip gitu loh. Setelah itu ketika aku tiba di rumah, aku menaruh bunga itu di dalam air dan aku membuatkan ayah secangkir teh yang nikmat. Ini tuh cerita tentang sebuah suara. Ya sebenarnya sih kalau kita melihat atau mendengarkan dari cerita Anthony Browne itu, kita akan tahu bahwa ada banyak suara sebenarnya. Dan kalau kita pernah membaca The 8 Habits dari Stephen R. Covey juga Simon Sinek tentang bagaimana kita mengenali suara hati kita, dan kalau Simon Sinek bagaimana kita berhasil untuk menemukan alasan dan tujuan. Jadi why dalam Simon Sinek itu bukan sebatas alasan untuk melakukan, karena rumusnya why itu kan untuk, agar, supaya. Jadi untuk itu tujuan, agar, supaya itu juga tujuan ya. Why itu bukan alasan. Kalau kita nanya kenapa, itu kayak kita mencari alasan loh. Enggak.
Jadi why, start with why dalam konteksnya Simon Sinek itu bukan tentang mencari alasan. Sebab alasan itu bisa dicari. Alasan itu bisa dicari, ya. Kalau Anda atau ada orang yang pengen berhenti merokok, dia itu bisa menemukan 1.000 alasan untuk berhenti merokok. Tapi kalau dia tetap ingin merokok, dia juga akan menemukan 1.000 alasan untuk tetap merokok. Jadi alasan itu bisa dicari, tapi yang dimaksud oleh Simon Sinek juga Stephen R. Covey di sini adalah tentang suara hati, tujuan kita itu mau kemana gitu, apa yang akan kita lakukan, bagaimana kita mengisi hari-hari kita agar menyenangkan, produktif, bersama dengan siapa, ngapain dan seterusnya. Itu Anthony Brown itu mengajarkan kepada anak-anak begitu. Dan ya, life must go on, masing-masing itu punya kehidupan masing-masing gitu. Dan yang harus dilakukan bukan tentang menyesali atau bagaimana, ya. Charles punya kehidupan sendiri, Smooch punya kehidupan sendiri, Albert punya kehidupan sendiri, si Victoria punya kehidupan sendiri, si perempuan kaya tadi punya kehidupan sendiri, si laki-laki miskin juga punya kehidupan sendiri. Masing-masing punya kehidupan sendiri. Dan ketika mereka bertemu dalam satu sesi, yaitu di taman suatu sore senja menikmati, ya disitulah kemudian momen itu tercipta. Dan hanya itu yang patut untuk disyukuri, hanya itu yang patut untuk dikenang gitu ya. Dan selanjutnya apakah akan ada di situ, ya sama-sama tidak tahu. Seperti Charles mengatakan, aku harap si Smooth, si anak gadis itu juga akan ada lagi di taman esok hari. Sebagaimana Albert dan si Victoria mungkin juga berharap demikian. Kalau si apa namanya perempuan kayaknya nggak tahu, tapi si laki-laki ya sudah, aku sudah muak dengan kehidupan, terus ya aku waktunya ngajak jalan anak-anakku. Dia tetap ingin membahagiakan. Dan memang kalau di Eropa itu taman itu sudah cukup untuk menjadi sebuah hiburan yang menarik bagi warga gitu. Dan itu public public facilities gitu. Jadi fasilitas publik yang bisa dinikmati oleh siapapun gitu tanpa harus mengeluarkan uang. Nah, makanya si laki-laki tadi kemudian memberdayakan dirinya dengan membaca, meskipun membacanya itu baca koran gitu. Terus aku tahu ini hanya buang-buang waktu, tapi setidaknya kita harus punya harapan kan. Itu sesuatu yang menurut saya dan istri, ya, ini buku ini sangat menarik untuk mengajarkan kepada anak-anak ya tentang bagaimana kita mengenali suara-suara hati dan bagaimana kita berempati kepada orang lain tentang apa-apa yang mereka pikirkan, apa-apa yang mereka rasakan, dan kita membangun atau membentuk sebuah momen yang indah bersama-sama. Selanjutnya terserah Anda untuk aksi. Selanjutnya itu bagaimana, seperti apa itu, ya kita tidak bisa mengharapkan banyak gitu, karena sebenarnya kita juga tidak bisa mengendalikan kondisi-kondisi itu, tapi kita punya harapan. Nah, punya harapan itu yang membuat kita tetap optimis, kita tetap berprasangka baik kepada Allah SWT. Semoga uh, Sport Box Set program di episode 52 ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.